Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Kesempatan untuk bisa mengalami lagi satu Ramadan di tahun ini, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang telah dilakukan oleh seluruh kaum mukminin, terkhusus para pemirsa sekalian, dengan sebaik-baik penerimaan, dan semoga Allah melipat gandakan pahala-pahala kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa-doa kita insyaallah. Kita telah melewati hari-hari bulan Ramadan dan berada di penghujung bulan Ramadan. Awal Ramadan ketika dia pertama kali datang, semua orang berpikir kira-kira apa yang mau dilakukan di bulan Ramadan ini. Sebagian orang sudah menyiapkan programnya. Sebagian orang lupa untuk mempersiapkan program di bulan Ramadan. Mereka yang menyiapkan program di bulan Ramadan, ada yang melaksanakan sesuai dengan programnya. Ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan programnya. Ada yang menyusun program dengan baik, dengan perencanaan yang matang. Ada yang membuat program Ramadan dengan asal-asalan, sehingga hasilnya pun juga asal-asalan. Semua sudah lewat. Ramadan sudah datang, hari pertama, kedua, kemudian juga 10 hari pertama telah lewat. Masuk ke 10 hari kedua juga sudah lewat. Dan kita berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan yang akan segera meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyaksikan rahmat Allah yang luas di bulan Ramadan tahun depan ataukah tidak. Kita semua berharap bahwa kesempatan itu akan Allah berikan kembali kepada kita. Dan tentunya seorang mukmin ketika kehilangan bulan Ramadan, dia akan bersedih lalu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, sedemikian banyak kesempatan yang telah aku lewatkan di bulan Ramadan yang baru lalu. Beri aku kesempatan untuk bisa melakukan yang lebih baik di bulan Ramadan yang akan datang." Ini biasanya serasa sedih muncul karena bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang nafas kita terhitung tasbih, tidur kita terhitung ibadah, doa kita dikabulkan, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan berbagai macam hal-hal dan kelebihan-kelebihan yang lain di bulan Ramadan ini lewat, meninggalkan kita. Lalu kemudian kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kalau aku diberi umur yang panjang dan tahun depan aku mengalami Ramadan lagi, aku akan melakukan yang lebih baik daripada yang telah lewat." Namun ketika Ramadan berikutnya datang, kita kembali ke kondisi kita yang sebelumnya. Yaitu kalau tidak kita termasuk kelompok orang yang tidak mempersiapkan apa-apa buat bulan Ramadan, atau kita mempersiapkan program tapi persiapannya tidak matang dan asal-asalan, atau kita menyiapkan perencanaan dan program Ramadan tetapi kita tidak bisa melaksanakan program-program yang baik itu. Atau yang keempat, dan ini adalah orang-orang yang beruntung, ini orang yang mempersiapkan program buat bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apa yang telah mereka programkan. Program dalam bulan Ramadan adalah program ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman sucinya dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang semua kita tahu ayat ini dan tahu terjemahannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini telah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman sebagaimana kewajiban atas umat-umat yang sebelumnya, supaya orang-orang beriman yang melaksanakan perintah ini menjadi orang yang bertakwa. Artinya hadiah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa ini adalah ketakwaan. Tentunya kita semua tahu ketakwaan itu punya tingkatan-tingkatan, dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang tertinggi. Dari tingkatan orang yang hanya memikirkan bagaimana aku melaksanakan kewajibanku, dengan orang yang melaksanakan kewajibannya bukan karena kewajiban sebagai hamba saja, tapi melihat Allah sebagai yang layak untuk disembah.
Semuanya itu adalah bentuk ketakwaan, tapi ketakwaan yang punya level-level dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ketika bulan Ramadan selesai, berakhir bulan Ramadan, seorang muslim dan mukmin telah melaksanakan puasa 1 bulan, diharapkan ketakwaan yang dia miliki berbeda dengan ketakwaan di awal bulan Ramadan. Dan yang menjadi permasalahan itu adalah bahwa kita sudah pernah mengalami kondisi yang sama berkali-kali dalam tahun-tahun yang lalu. Setiap lewat bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita telah melaksanakan puasa 1 bulan. Dan Allah memberikan kepada kita pahala, penghargaan, hadiah, yaitu berupa ketakwaan. Apakah kita masih memiliki ketakwaan yang Allah berikan tahun lalu, sehingga memasuki Ramadan tahun ini dengan ketakwaan yang lebih dari 2 tahun yang lalu? Ataukah ketakwaan kita di bulan Ramadan yang tahun lalu, yang Allah berikan kepada kita sebagai hadiah dari puasa kita 1 bulan tahun lalu, kemudian kita korbankan, kita rusak ketakwaan itu, sehingga ketakwaan kita menyusut dan menyusut dan menyusut, sampai kemudian kita masuk ke bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan ketakwaan kita yang dalam kondisi yang terpuruk. Lalu kita berpuasa lagi dan mendapatkan ketakwaan dari Allah. Intinya adalah bagaimana kita yang telah mendapatkan gift atau hadiah dari Allah berupa ketakwaan di akhir Ramadan itu betul-betul menjaga ketakwaan ini. Karena kita akan mengalami Ramadan berikutnya. Saat kita bisa menjaga dan mempertahankan ketakwaan yang sudah kita dapatkan ini sampai Ramadan tahun depan, maka Ramadan tahun depan jika selesai ketakwaan kita jauh akan lebih tinggi dari apa yang kita miliki pada saat ini. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, bahwa para ulama, para urafa, para solihin, mereka mengharapkan bulan Ramadan dan mengharapkan bisa masuk ke bulan Ramadan, mengharapkan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dimulai dari pertama kali mereka meninggalkan bulan Ramadan. Yakni bulan Ramadan selesai masuk ke bulan Syawal, itu adalah start atau mulainya seorang arif dan seorang pesuluk yang ingin mendapatkan Ramadan tahun depan, dimulai dari bulan Syawal setelah Ramadan yang tahun ini selesai. Mereka melakukan riyadhah, melatih diri, menempa diri, menguatkan spiritualitas mereka demi untuk mendapatkan ketakwaan yang Allah janjikan di akhir Ramadan yang akan datang. Persiapan sampai kemudian memasuki bulan Ramadan dan akan mendapatkan hasil dari bulan Ramadan itu dengan takwa yang lebih tinggi lagi dari takwa yang sebelumnya. Karena itu salah satu program yang harus dimiliki oleh seorang insan mukmin adalah program ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan banyak sekali mewanti-wanti kita, ittaqu, ittaqu. Berapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata ittaqu. Bahkan di ayat kedua surat Al-Baqarah ketika menyebutkan Al-Quran ini adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang khatib khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah apa saja khutbah yang ada di dalam ajaran fikih, semua khatib-khatib harus memberikan pesan ketakwaan. Karena pentingnya ketakwaan. Ketakwaan harus menjadi program kita. Ketakwaan bukan hanya ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah itu bukan hanya dalam ibadah yang bersifat di atas sajadah, di dalam mihrab, tapi juga ketakwaan yang berupa kepedulian kita kepada urusan sosial kita. Saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudara seiman, pesan daripada ketakwaan adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hubungan kita dengan makhluk Allah. Program yang kita telah dapatkan di bulan Ramadan, bagaimana kita berpuasa, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menumbuhkan semangat kepedulian kepada sesama dengan berbagi. Perintah dari Rasulullah untuk berbagi saat berbuka. Kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepada umat Islam dengan adanya Hari Quds sedunia yang kita laksanakan setiap tahun dan menyuarakan solidaritas kepada Palestina. Kemudian kehidupan kita yang harus dimulai dengan bangun sebelum subuh untuk melakukan ibadah dan sahar. Ini harus dipertahankan setelah Ramadan ini selesai. Harapannya adalah semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mendapatkan Ramadan tahun depan dengan keadaan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua langkah dan
tindakan kita untuk mendapatkan dan menggapai ridhonya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.